Sesuatu yang terjadi pada diri kita itu pasti ada hikmahnya gitu. Ada pelajaran yang kita ambil dari situ. Gitu. Muaranya di mana? Muaranya di syukur. Kalau orang dulu bilang kan, kalau kamu marah kamu sholat. Itu benar. Itu benar. Kayak gue sih bukan yang soleha banget ya. Mungkin agak solehot sih. Aku sih percaya banget kayak sesuatu yang ingin kita lakukan ketika kita berusaha besar, kemudian berdoa dengan sekeras-kerasnya itu ya semesta akan mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jakarta, Jabodetabek, Indonesia dan seluruh dunia. Hawaii ya? Weh, kalau orang UK, kalau orang Inggris tuh ngomongnya Hawaii ya. Okay, so we are very happy because we have a beautiful guest here. Ada Mbak Nurul Hidayatul Ummah. Yeay! Tepuk tangan untuk kalau tadi pembicaraan tadi kita nggak pakai tepuk tangan. Kalau yang ini harus pakai coba rebana lah, bukan rebana ya. Gitu. Yang ini dong backstage-nya dong. Yeay, ada editor unyu gitu. Well, here we are di ambil kelas bersama dengan Mbak Nurul Hidayatul Ummah. Beliau adalah, aku garis bawahnya influencer ya kan, influencer di kalangan NU dan pemuda muslim seluruh Indonesia, mungkin di luar juga. Kemudian juga beliau saat ini jadi dosen, aduh agak-agak gelagapan gitu ya kan. Beliau adalah dosen apa Mbak? Dosen komunikasi, dosen komunikasi dan pernah menjadi ketum apa ya namanya? I wanna say like former chairwoman of IPPNU. Kemudian banyak banget ya, kemudian co-chair Y20 juga. Oh my God, it's very productive. So, actually today we're going to talk about something very light but actually very quality information, which is productivity. Ya kan? Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu tentang Mbak Nurul as a sosok nih ya, sosok seorang Nurul Hidayatul Ummah. Beliau Mbak ngambil master di UK. Yes. Coba ceritain dong bagian itu. Mau diceritain senengnya apa sedihnya? Senengnya aja kalau yang begini-begini. Oke. Ya, mungkin kita ceritakan yang in a glance aja. Jadi aku dari S1 aku di Jakarta, ambil ilmu komunikasi, kemudian lanjut S2 di Leicester. Dia tulisannya Leicester, tapi bacaannya Leicester. Ini common ini ya. Biasanya common mistake orang-orang bacanya Leicester, tapi that's totally fine, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan kita warga lokal ya. Nggak apa-apa lah. Di UK, di United Kingdom, itu ambil master di tahun 2017-18 karena studi di UK itu luckily cuma 1 tahun. Oh my God, that's nice. Sangat mudah. Tapi untuk yang pecinta jalan-jalan agak sedih kurang ya. Harusnya 5 tahun ya, S1 kan. Iya, PhD dong. PhD. Oke, so again. Terus? Oke, aku di UK 1 tahun ambil di Global Media and Communication related to S1-nya di bidang komunikasi. Kemudian kalau sana of course beasiswa. Karena tentu banyak sekali pemerintah itu memprovide beasiswa luar negeri itu lumayan banyak gitu. Jadi memang kita harus benar-benar mempersiapkan diri lahir dan batin untuk bisa dapetin scholarship dan juga LOA atau letter of acceptance-nya dari kampus luar gitu. Dan itu salah satu dream aku sih saat itu waktu dari SMP. Kemudian ada cita-cita untuk let's say kuliah ke luar negeri, dan abis itu babak belur sampai pulang ke Indonesia. Babak belur finally graduated from Master of Art, isn't it? Yes, Master of Art di bidang sosial. Yes. Oke, itu per UK. Tadi kita mau ceritain yang seneng-seneng ya, mana seneng-seneng? Oke, seneng-seneng ya. Mana senengnya?
Oke, senang-senangnya tentu banyak banget. Kita bisa bergaul dengan berbagai macam manusia, ya, orang-orang di dalam banyak culture, bahasa, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sekolah di luar negeri itu untungnya banyak banget. Yang pertama kita dapat relasi, relasinya of course relasi luar negeri. Gitu, karena kita sudah berada di sana dan mostly rata-rata orang-orang yang studi di luar itu tentu sudah istilahnya tuh udah terfilter gitu. Jadi mereka yang mempunyai kapasitas yang lebih dengan melalui tes-tes yang luar biasa akhirnya dapat bisa mengenyam pendidikan di sana. Kemudian yang kedua adalah culture atau budaya yang kita dapatkan dari budaya di sana seperti ini, kemudian budaya di Indo seperti ini, kemudian kita bisa mix and match-kan gitu. Bagaimana budaya ini bisa fit untuk kita atau mungkin ada beberapa budaya-budaya yang mungkin kita bisa terapkan, disiplin dan lain sebagainya. Kemudian academic friendly, sangat friendly akademiknya di sana. Namun memang agaknya sistem pendidikannya memang agak strict. Gitu. Jadi kalau lo nggak lulus ya lo nggak lulus. Nggak lulus, Wak. Kalau nggak lulus gimana caranya buat lulus Anda gitu. Jadi persiapannya tolong makanya di sana itu learning by crying udah, bukan learning by doing lagi. Learning ini setelah baru. Crying. Ya senangnya lagi bisa jalan-jalan tentunya. Jalan-jalan. Kemana aja pas di UK kemana aja? Di UK itu banyak banget destinasi wisatanya. Yang paling terkenal adalah Harry Potter, Hogwarts. Oke, no, I mean country yang udah di visit while you were doing your study. Ya, pertama mungkin aku ngabisin ke UK ya, di London, Manchester, Liverpool, and then Gloucester, Scotland, dan lain sebagainya. Kemudian ke daerah, karena di Inggris itu kan udah deketan sama benua Eropa ya. Jadi tinggal nyebrang setengah jam, itu udah nyampe Belanda, Paris, Jerman, Spanyol, Itali, Milan, itu udah daerah-daerah situ. Ya lumayan backpackeran. Tapi seru dong. Seru As banget, a person seru banget. yang punya dream dari SMP tadi di-mention bahwasannya, tapi and then you were achieved your dream gitu finally. And then that's very great. As a woman also pastinya semua itu karena produktivitas yang tinggi. Exactly. Ya kan? Oke. Talking about exchange lagi, luar negeri lagi, exchange juga kan. Aku pernah kita sama-sama nih di Ekasokyo Forum, but I was I attend this year, and then Mbak Nurul 2019. Terus kemana? Terus apa lagi? Ini kegiatan luar negeri yang wow gitu. Bangkok. Jepang. Terus karena waktu itu 2019-2020 COVID, jadi di 2020 itu udah close kan ya, jadi udah nggak bisa kegiatan lagi gitu. Dan sekarang sih sudah sangat beruntung ya, teman-teman udah punya kesempatan buat visit ke luar negeri, either for studying or exchange or conference, dan emang itu harus disupport dan di-encourage. Gitu. Yeah, well, I'm very interesting in the point. Aku nggak tahu kalau Mbak Nurul kenapa jadi tiba-tiba beragres. I don't know why. Okay, so udah exchange ke luar negeri, kemudian kuliah lulusan dari UK, and then you have a bunch of activities. It's like it's kind of. How can even I imagine that? Because sebenarnya kita juga sama-sama as a host, as a presenter that interview somebody yang punya banyak kegiatan. How you manage your kind of, a lot, bunch of activities. Yeah, bunch of activities, exactly. Sebenarnya ini pertanyaan sejuta umat ya. Karena mungkin yang stay tune di IG-ku mungkin kayak capek deh gue ngeliatinnya, ini ngeliatin aja capek ya, kayak story-nya kayak titik gitu ya. Ya karena basically aku orangnya tuh suka berbagi gitu, suka sharing gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, as long as it's useful atau bisa bermanfaat, pasti aku share gitu. Nah untuk berbagi waktu itu sebetulnya nggak sehari 2 hari mikirnya gitu. Pasti karena udah mengkonsep itu harus udah dari lama, kemudian harus dipraktekkan juga. Karena kalau kita berbicara soal waktu pasti ada prioritas. Gitu. Jadi prioritasnya apa?
kemudian yang mau dicapai apa, itu yang harus kamu duluin. Misal berbagi waktu antara kuliah dan berorganisasi. Nah ini kan sering banget ditanyain nih, Anda kan organisatoris loh. gimana caranya membagi akademiknya, kemudian kegiatan sosialnya, dan juga kegiatan me time atau kegiatan untuk diri sendiri. Sebetulnya dari beberapa kegiatan itu pasti kita punya prioritas. Prioritasnya waktu itu adalah yang wajib yang mana? Oke, pendidikan. Oke, kita nomor 1 kan pendidikan, kita selesaikan pendidikan bla 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 bla. And then setelah itu baru baru menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan sosial. Kemudian jangan lupa juga untuk menyayangi diri sendiri. Untuk you have healing. You should have me time. Gitu, quality time. Karena itu untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga kewarasan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah untuk saat-saat ini kebetulan kegiatan agak lumayan padat lagi, karena kemarin kebetulan aku ngajar di kampus juga, kemudian tetap ikut organisasi sekarang di Fatayat NU. Sahabat Fatayat. Kemudian di organisasi teman-teman di youth, kemarin di Youth 20, kemudian ada beberapa organisasi youth juga yang aku ikutin. Kemudian pekerjaan, of course ada pekerjaan juga yang harus kerjakan. Kemudian waktu untuk keluarga, banyak nih. Waktu ya, untuk diri ya. sendiri. Nah kembali lagi prioritas itu sangat penting sekali. Kalau aku biasanya kayak ngesettingnya itu pakai waktu, by time. Gitu. Jadi aku jam segini ngapain di mana. Dan setelah itu di mana. Dan itu kayak udah terdefault gitu, terset up secara default gitu. Karena kalau misalnya aku nggak nge-setting itu kayak banyak lupa. Orangnya suka lupaan soalnya. Lupaan ya. Kalau nelpon juga iya guys, jangan dicurhatin di sini. Well, tadi baik kalau misalnya kalau Mbak Nurul tuh pakai apa namanya by time, by time or mungkin to do list juga ya kan, to do list apa aja yang di gadget teman-teman tuh banyak banget bisa. Dari semua kegiatan ini tadi menentukan skala prioritas dan lain sebagainya. Tapi aku mau menarik satu garis merah. Mbak Nurul tuh kalau tujuan hidup Mbak Nurul as a young woman, yet have a lot of activities that is actually influence a lot of people, and also I'm sure that you want to achieve something, right? I don't know. Is that ya atau enggak gitu. Tapi nggak tahu ya, makanya kita tanya sebenarnya kalau seorang Mbak Nurul nih bukan tujuan hidup kalau bermanfaat itu semua pasti kita. Tapi tujuan hidup sebenarnya Mbak Nurul tuh mau apa sih? Karena kita juga soalnya bingung sebagai anak muda, ngapain ya gua ya gitu. Tujuan hidupnya kalau seorang Mbak Nurul tuh gimana sih? Kalau aku sih karena aku adalah studyholic dan workaholic. Jadi kayak kalau mau apa-apa itu memang harus by design, by concept dan lain-lain. Memang tujuanku sebetulnya khairunas anfa'uhum linnas pasti gitu. Tapi tujuanku pengen I don't know, setelah kesini itu kayaknya pengen lebih menginspirasi banyak orang aja dengan little bit something that I can do, kayak sedikit mungkin yang bisa aku lakuin itu bisa menginspire orang lain. Contoh misalnya kayak pas aku study di luar negeri, kemudian menjadi ketua organisasi, terlibat di berbagai macam organisasi sosial dan lain-lain, itu sedikit banyaknya menginspirasi banyak orang. Gitu. Jadi dari situ kayak kesini tuh kayak pengen lebih menginspirasi banyak orang gitu loh, karena aku percaya bahwasanya masing-masing orang itu pasti memiliki sisi-sisi kebaikan dan sisi-sisi pengen bergerak dan bertumbuh bersama. Cuma mereka hanya butuh role model, butuh butuh panutan. Contohnya, saya nggak menyebut saya ini panutan, nggak gitu banget. Panutan kok. Cuma memang kayak pengen menginfluence banyak orang aja dengan saat ini
mungkin teman-teman sudah paham betul dengan penggunaan gadget, sosial media dan lain sebagainya, which is ini bisa nge-reach out banyak banget publik, orang-orang, baik itu dari segi usia dari kecil sampai tua gitu. Jadi the tools yang paling berguna dan paling efektif adalah melalui sosial media. That's why sekarang mungkin aku lebih fokus ke kegiatan online itu di sosial media, kayak berbagi tips and trick buat let's say studi ke luar negeri, atau kemudian yang how to stay productive, and then how to be like women with this value or something like that, and then tentang kepemudaan of course, karena gini, tahu konsep YOLO? YOLO, I know that. YOLO. Santai but YOLO, karena you live only once kan ya, gitu. Kayak ya karena lo hidup cuma sekali, jadi sebisa mungkin hidup lo ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang, dan ketika kita bisa menginspirasi itu kayak ada apa ya, kelegaan, kayak contohnya kayak kita berbuat baik, misalnya ngasih orang sesuatu, itu kayak ada kelegaan, kayak rasa batin itu tenang gitu. Jadi kayak gitu, kayak gue semakin agak tua gini omongannya. Okay, well, with all your bunch activities and a lot of things to do, you know, of course it's gonna, you know, sometimes kita mikir, aduh ini kayaknya banyak bengit gitu, sampai kadang kita stres juga. Then how can you release your stress? Okay, release the stress adalah catch up dengan banyak orang. Jadi you really sure you do that? Yes. I mean, yes, gue nggak bisa kayak rilis stres sendirian di rumah, and then gue nonton maraton film or K-drama or something like that, nge-gaming or gue nggak bisa. It's very opposite to me, you know. I don't know why I love being alone. I don't know why, kayak energinya tuh kayak ambil banyak sometimes. gitu. Jadi kayak tapi kalau Mbak Nur nggak, justru harus ketemu. Aku harus catch up with people or friends atau orang yang baru aku temui, itu justru aku suka banget. Ini tuh sebetulnya ada ceritanya. Kenapa aku bisa seperti ini gitu. Dulu aku tuh introvert parah. Introvert, aku pemalu, aku kayak gak berani bertanya, even bertanya kayak diskusi kecil di kelas itu aku gak berani gitu. Dan setelah aku mengikuti organisasi dan tahu benefitnya mengikuti organisasi, yaitu dengan boosting our confidence, terus ketemu dengan banyak orang, karena aku percaya bahwasanya setiap kita ketemu orang baru atau siapapun itu, mereka itu membawa ilmu. Jadi proses pertemuan itu adalah proses transferring knowledge, transfer pengetahuan gitu. Kayak kamu fokusnya di mana, aku fokus di mana, dan kita saling transfer knowledge gitu. That's why kenapa aku stress release-nya itu catch up dengan orang-orang. Jadi kayak mungkin teman-temanku paham ya, kayak misalnya kalau aku minta ketemu gitu, kayak ini lagi stres nih anak ini. Yuk nongkrong, yuk ngopi yuk. Oke. Justru ketemu orang gitu. Jadi itu rilisnya gitu. Tapi emang sebenarnya orang beda-beda gitu sih. Beda-beda gitu. Kalau kayak kadang aku rilisnya juga mungkin ya nonton movie oke lah rilis, tapi nggak yang totally ambil banyak bagian rilis di gue gitu. Justru aku rilis itu karena misalnya catch up dengan banyak orang, kayak ketemu, ngisi seminar, itu aku senang banget ngisi seminar. Apa Anda menumpahkan energi negatif bisa jadi ya kepada orang-orang gitu. Oke. So tadi jadi rilis emang banyak macamnya, ada yang bisa sendiri ataupun ada juga yang bisa kayak ngajar. Ngajar juga. Ngajar di kampus itu stress release banget. Oh wow. Gitu. Karena mahasiswa gue lawak banget BTW. Dosen aja lawak, gimana mahasiswanya nggak sih? Wah. Oke. So aku mau nyontek nyontek. Boleh. So kadang kita punya situasi di mana walaupun kita produktif, kita nggak termotivasi kayak produktif nih karena kita udah menjalankan day to day, you know, yang harus kita lakukan, ya nggak sih. Nah tapi how to stay in that motivation, in that you know situation, kayak how to stay positive, how to stay motivated, you know, gimana kalau menurut?
Oke. Kadang kan kita kayak too many activities, too little motivations. Itu that's kind of fakta banget gitu, dan kadang kita kan burn out ya. Kayak bingung, aduh gue pusing banget kerjain banyak hal, nggak punya support system, and then di lingkungan yang mungkin kurang suportif dan lain sebagainya. Tapi untuk stay positif adalah dengan set up your vision, tujuan gitu. Jadi kayak tujuan hidup oke lah, itu in general ya, tujuan menginspirasi. Tapi lo juga harus set up tujuan lo. Kalau misalnya lo pusing dengan pekerjaan lo, kamu pusing dengan pekerjaan kamu yang udah banyak banget, yang bikin overwhelmed, itu tujuannya apa sih kamu bekerja? Oke lah, salary. Ya, itu bisa jadi tujuan kan, salary. Kemakmuran. Kemakmuran yang tidak makmur. Atau mungkin misalnya burnout di organisasi misalnya. Oke, balik lagi ke niat awal, tujuannya apa gitu, pengen menginspirasi banyak orang, bla 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 bla. Akhirnya itu yang bisa kita stay positif. Kalau itu sih kayak rumus yang aku pakai ya gitu, kayak resep tadi, ramuan. Kita lagi ngomongin ramuan yang aku pakai kenapa bisa stay positif. Mudah-mudahan ya, hopefully ya. Aku juga kadang suka burn out juga gitu. Ya itu tadi, tujuan, kita harus set up tujuan, and then kalau sebisa mungkin bergaul dengan lingkungan yang positif. Gitu, karena itu gimana kita tahu itu lingkungan positif apa enggak? Gimana itu, Wak? Gimana ya? Ya lo tinggal lihat aja lingkungan lo mendukung lo apa enggak, suka ngomongin apa enggak. Tuh di garis bawahi, manusia gosip Anda menjauh dari hidup kamu ya kan, jadi yang saling support satu sama lain gitu. Karena gini, karena kalau yang sebenarnya positif itu kan, positivity tumbuh dari diri kita sendiri yang paling strong gitu kan, yang mendorong itu ya lo sendiri gitu. Ya lo depresi ya dari lo sendiri juga gitu. Jadi ya lo harus baik-baik sama tubuh dan diri lo gitu. Jadi menurutku sih kayak dorongan itu harus tumbuh dari dalam diri, kemudian dibantu dengan lingkungan yang suportif, kemudian dibantu juga dengan tujuan, set up tujuan kamu. Karena kan kita nggak mungkin tiba-tiba burn out karena banyaknya hal kayak pekerjaan, lingkungan di circle sehari-hari, kemudian apalagi lingkungan di sosial dan lain-lain, itu kayak pasti pusing banget gitu. Jadi dan satu lagi, I'm going saying that spiritual kita harus tinggi. Gitu, itu harus tinggi banget sih. Itu membantu kita dalam meredupkan segala emosi. Kalau orang dulu bilang kan, kalau kamu marah kamu sholat, itu benar. Itu benar. Kayak gue sih bukan yang soleha banget ya, mungkin agak solehot sih. Agak solehot sebenarnya, tapi emang ketika kita berserah diri gitu, berserah diri kepada Allah gitu ya, kayak mau lewat sholat, mau lewat zikir, mau lewat apapun itu kayak terus ada koneksi gitu aja. Jadi yang itu yang keep positif. Misalnya gini, sesuatu yang terjadi pada diri kita itu pasti ada hikmahnya gitu. Ada pelajaran yang kita ambil dari situ. Gitu. Muaranya di mana? Muaranya di syukur. Gitu. Kayak lu bersyukur aja dengan apa yang lo punya saat ini. Kemudian dengan itu kayak yaitu semua atas izin Allah. Gitu. Yang terjadi saat ini adalah atas izin Allah. Dan kita bisa menerima itu gitu, dan juga kita bisa mengupayakan sesuatu agar dia lebih baik lagi. Gitu. Gimana? Amin. Selewat ini Yul, malu ngomong gini. Well, tadi spiritualitas, sebenarnya aku sepakat banget sih sama hal itu, karena tapi banyak nih kaum modernis kita enak di lingkungan NU yang kita number one Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan lain sebagainya gitu. Tapi memang banyak di luar sana, apalagi kita alumni Amerika yang sudah melihat banyak orang menggila sendiri dia, karena dia tidak punya satu pegangan hidup yang penting untuk dirinya. Nah, Mbak Nurul sendiri as a person yang udah sampai di titik tertentu ya, dan sudah bisa menginfluence banyak orang, do you have a mentor?
Mentor, Do you have a mentor first? That first question. pasti. So do you think the mentor is really important for yourself to Very fit important. you? Why? Very important karena kita butuh role model. Okay. Gitu. Anak muda saat ini itu pasti butuh yang namanya role model. Dia kalau misalnya nggak ada role model, mungkin dia nggak ada tujuan. Gitu. Kayak misal sekarang Gen Z ya, kita ke Gen Z sama generasi Alpha misalnya, itu mereka itu pasti melakukan sesuatu, pasti ada yang ditiru. Okay. Gitu. Dan itu naluri. Kayak contoh kalau pas kita SMA atau SMP, pasti kita lihat seseorang kayak gue pengen kayak dia. Oh, aku pengen kayak bisa ngomong bahasa Inggris lancar kayak Mbak ini misalnya. Aku pengen nanti setelah selesai aku pengen kuliah di sini kayak Mbak ini. Okay. Gitu. Jadi seberapa penting mentor? Menurut aku penting banget mentor untuk bisa apa ya? Untuk bisa measure kayak menghitung kayak kita udah sampai pada tahap itu apa belum gitu. Dan juga bisa kalau misalnya kita kenal kan mentor, sebetulnya mentor kan yang kenal ya, yang face to face. Tapi ada juga yang namanya role model, which is itu bisa jadi mentor juga kalau misalnya kita in a positive way ya gitu, inspire-nya gitu. Jadi kalau misalnya mentor itu kan the close one, yang deket sama kita, yang let's say kita bisa face to face, itu kita bisa diskusi, bisa minta advice, masukan, bisa kalau misalnya kita lagi burn out atau lagi down, mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak gitu. Jadi menurutku mentor itu sangat penting untuk untuk guidance kita untuk kedepannya kita pengen jadi apa sih. Dan aku berpesan juga kayak anak-anak muda sekarang itu pemikirannya masih general. Dia nggak tahu pengen jadi apa gitu. Tapi sekarang itu mulai saat ini kamu bisa banget nentuin kamu pengen jadi apa in the future. Gitu, karena semudah itu untuk menggapai dan mempelajari sesuatu. Karena emang banyak banget informasinya. Yes, It's actually banget. depend on yourself. Do you want ngefokusin pengen jadi apa? Pengen jadi teknisi? Ya udah. Seriusin. Iya, belajar tentang organisasi. Pengen jadi apapun itu, termasuk Mbak Nurul mau jadi dosen ya, sekarang sudah melangkah di dalam selesai di S2, mungkin sebentar lagi akan S3. Amin. Yang penting amin. Yang penting tahap-tahapnya harus terlampaui. Terlampaui ya. Baiklah, saya nggak mau bilang ini sebagai permasalahan, tapi sebagai realitanya. Realitanya kita dihadapi atau kita menghadapi suatu peristiwa lah, repot banget sih gue suatu peristiwa di mana anak-anak muda kita kadang juga susah untuk achieve atau untuk mencontoh mentor kita atau hanya sekedar mendengarkan advice. Nah, kita harus gimana nih menentukan mentornya gimana, kemudian juga tadi menurut mentor penting, tapi gimana cara kita biar engage sama si mentor tersebut gitu. Mentor yang pasti kan mentor itu dia sudah punya banyak kegiatan yang lebih sibuk dari kita-kita yang masih biasa-biasa ini gitu kan. Dan gimana nih cara kita membuild up that communication dan networking ataupun jangankan itu dan menentukan gimana cara kita bisa mendapatkan mentor yang let's say sesuai dengan yang tepat gitu. Sebenarnya there's so many ways ya untuk engage dengan mentor-mentor. Gimana tuh? Salah satu yang bisa salah satu yang bisa diupayakan oleh teman-teman adalah mengikuti organisasi. Mengikuti organisasi. Masuk IPPNU kamu. Ya, aku pasti nggak bosen-bosennya ngingetin kayak anak-anak muda sekarang ini untuk mengikuti organisasi, komunitas, apalagi ya perkumpulan yang itu sesuai dengan fokusnya kamu. Ya, tadi saya bilang kamu pengen jadi apa gitu, ya udah gabung di situ. Misalnya pengen jadi organisatoris misalnya banyak kok organisasi kepemudaan saat ini yang eksis di Indonesia, bahkan yang udah sampai gede banget, let's say PPNU gede banget, of course, Bandung Nahdlatul Ulama. Kemudian komunitas seperti apa? Komunitas menulis misalnya kan, ya udah nulis, komunitas jurnalis, ya gitu-gitu semua gitu. Jadi mentor itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang kita ingin kita pengen jadi apa
gitu. Kayak misalnya kita pengen ke dunia digital, jurnalis dan lain sebagainya, mentornya tentunya jurnalis dong. Kalau kita pengen jadi influencer, bla bla bla, mentornya influencer gitu. Nah pertanyaannya how to reach that person gitu kan. Bagaimana pengen deh aku jadi Mbak Nurul, pengen deh aku gimana, saya bingung, saya ini kan cuma di IPPNU ranting ya kan, how can I reach you, it's hard you know. Iya. Ketemunya setahun sekali madam. Ya nggak pasti ya. Iya. Makanya we have to say thank to the social media dong. Kayak dia tuh sudah membuat kita sedekat itu dengan audiens kita gitu. Kalau aku sih biasanya nge-reach teman-teman itu biasanya lewat sosmed gitu. Ada yang DM aku pasti insya Allah kalau nggak kelewatan pasti aku bales gitu. Kita lihat besok kita DM kalau abis ini full DM gue gitu. Coba pokoknya DM aja gitu. Kayak sekarang nge-reach out kayak artis-artis itu kita mudah, influencer tuh tinggal DM aja, tapi entah itu dibalas apa enggak gitu kan. Bisa jadi lu lewat manajernya dimasuk ke request. Oke. Enggak, tapi aku selalu upayakan pasti aku balas itu satu-satu benar. Entah kapan balas, ntar kayak seminggu setelahnya yang insya Allah pasti aku balas. Karena di Instagram itu kan ada yang primary, ada yang general sama request. Nah yang paling jarang terbalas itu adalah yang di request. Karena itu kayak nyempil gitu loh, tiba-tiba dibuka kayak ada 99 plus kayak what? Gue harus balas yang mana dulu nih? Gitu. So reach out di sosial media, dan sebenarnya di NU sendiri kita udah banyak banget platform. IPPNU, IPNU, kemudian mungkin yang usianya di atas itu Fatayat, Ansor dan lain sebagainya gitu. Dan kita sebenarnya sangat terbuka lebar sekali ya untuk bergabung, kemudian untuk bukan hanya bergabung, untuk berteman dekat, gitu. best friend gitu. Mbak Nurul. Sebagai perempuan yang produktif sekali ya kan, produktif banget dan banyak sekali hal yang dilakukan, bukan hanya dari update diri atau upgrade diri, tapi juga sosial, gerakan-gerakan sosial, kemudian juga spiritual juga, dan disampaikan itu jangan lupa itu spiritual. Nah, sebagai anak muda yang perlu banyak ilmu dan lain sebagainya, apa sih poin-poin penting yang harus kita maknai di awal-awal untuk kita menemukan jati diri kita dan membuat diri kita memiliki banyak aktivitas dan produktivitas yang banyak? Kan semua itu dimulai dari awal kan, pasti ada awalnya dulu. Itu gimana tuh? Bermuara. Lagi-lagi saya selalu bilang setting goals kamu pengen jadi apa. Gitu. Jadi setting goals dulu nih yang paling penting. Setting goals sih bener. Aku tuh bermula dari SMA. Tahu nggak, dari SMA itu aku tulis goals aku loh. Gitu. Bukan scripting kalau bahasa universe aku tuh selalu journaling, scripting dan macam-macam pasti aku tulis gitu, karena kalau nggak tulis lupa. Sumpah, jadi notes di HP itu kayak udah full banget gitu. Jadi dari SMA itu aku udah nulis. Aku udah nulis macam impian gitu. Itu kelas 1 SMA kalau nggak salah. Jadi aku ngelisting, aku pengen jadi apa sih? Gitu. Kayak aku pengen kuliah S1 di Jakarta. Waktu itu masih SMA ya. Terus yang kedua, setelah itu aku pengen tulis ya, kerja di pemerintahan, kementerian atau lembaga di Indonesia. Ketiga aku tulis, setelah itu aku pengen apa ya? Aku pengen S2 tapi pengen ke luar negeri. Itu. Terus abis itu udah baru 3 itu aja yang aku setting. Yang lain-lainnya masih banyak sih, cuma kayak ya itu insya Allah one by one udah tercapai. Nah setelah itu, setelah kesini aku buka lagi catatan kan. Ternyata catatan aku saat itu tuh jadi motivasi terbesar untuk menggapai semua itu. Aku lulus dari SMA, langsung dapet kuliah di Jakarta. Kemudian setelah selesai di Jakarta, aku kerja di kementerian. Setelah kerja di kementerian, terbang ke UK buat S2 gitu. Jadi kayak gini, bermimpi itu ya gratis banget. Lo nulis impian lo itu
imajinasi ya. Kayak imajinasi itu semudah itu dan segampang itu gitu. Jadi kayak lo tulis aja karena itu mengikat gitu, kayak jadi semacam encouragement, jadi semacam dorongan yang lo bisa menggapai itu gitu. Aku sih percaya banget kayak sesuatu yang ingin kita lakukan, ketika kita berusaha besar kemudian berdoa dengan sekeras-kerasnya, itu ya semesta akan mendukung. Semesta akan mendukung. Mestakung lah gitu. Tapi bener sih Mbak, aku sangat ingat banget. Gimana? Jadi waktu aku pertama kali masuk kuliah itu, Yes. aku punya binder hijau. Dulu kan kita kalau kuliah pakai binder ya kan. Iya, Gitu, sama aku juga di binder nulisnya. Nggak pakai buku ya kan. Nah, si binder hijau di lembar pertama itu aku tulis 100 apa yang aku inginkan. Yes. Pertama ini dapat nilai A. Yeah. Tapi kalau aku sih anaknya realistis ya, karena kita kan nggak pinter-pinter amat gitu, maksudnya biasa-biasa aja, normal aja. Yaudah, minimal IP 4 3 kali misalnya kayak gitu. Terus alhamdulillah ada lah IP 4. Terus juga misalnya pokoknya sesuatu hal yang sampai detail banget. Aku mau beli atau aku mau ikut penelitian dosen let's say di tahun berapa, and you know what, like it's happen. Itu karena sebenarnya manifest yang ditulis dan dilemparkan ke universe, and then we try our best, it's gonna happen. Law actually. Of attraction. Kayak gitu. Nah, Mbak Nurul sendiri kalau itu waktu itu gimana tuh kalau Mbak Nurul ditulisnya? Aku tulis semua. Di binder juga. Pas aku pengen kamera, aku tulis. Aku pengen kamera. Aku pengen beli kamera. Waktu itu waktu itu kayak kamera kecil yang apa, mirrorless? Bukan belum. Itu belum. waktu aku SMA kok. Oh, SMA ya, belum ada mirrorless Bunda. Belum ada mirrorless. Kayak kamera Kodak kali ya. Let's say Kodak lah. Itu aku tulis tipenya berapa, bla 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 bla. Aku pengen beli ini. Nanti kayak 2 bulan setelahnya itu ada aja gitu. Kayak ya aku punya gitu. Gitu loh, kayak sesuatu yang kita tuliskan itu sangat bermakna dan jadi mantra ya, mantra dalam alam bawah sadar gitu. Jadi itu yang nantinya bisa kamu capai. Iya, tapi dari tulisan-tulisan itu kegagalannya berapa persen Bun? Kegagalannya ada juga kegagalan, tapi at least close to that dream gitu. Close to apa yang kita inginkan. Gitu. Tapi mostly tercapai, tapi ada beberapa yang fail juga. Gitu, tapi that's totally fine, that's life gitu. Kita nggak sesempurna Nabi. Nabi aja banyak gagalnya saya. Tapi tau gak sih, aku baru tahu kalau ternyata Nabi juga pernah ditolak cintanya. Ada gagalnya juga. Seorang Nabi Muhammad SAW. Nih saya lagi gosipin Nabi. Ya intinya tapi ya yakin. Ada gagal, yakin, dan kegagalan it's wajar. Tapi aku bisa mengklasifikasikan orang yang memiliki mindset growth mindset and fixed mindset. Dia selalu selalu memaknai bahwa kegagalan adalah sebuah pelajaran. Pasti ada hikmah, kalau kata kita pasti ada hikmah di balik ini. Pasti ada, tapi beda sama orang-orang yang punya fixed mindset. Ini pasti gara-gara gue atau enggak. Ini nggak bisa nih, kenapa nggak bisa, kenapa ini gitu. Jadi dia selalu menyalahkan keadaan and always become a victim of situation yang sebenarnya bukan takdir gitu, toxic banget gitu. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang bagaimana cara membagi waktu, kemudian mentor dan lain sebagainya. Tapi sebagai perempuan produktif, lagi-lagi saya melabelkan Anda perempuan produktif. Habisnya kan Anda banyak banget kegiatan. Semua yang di sini semua pengen ketawa soalnya saya labeling semuanya. Yang penting saya tidak judge book by its cover ya. Oke. So, sebagai perempuan produktif, menjaga produktivitas kadang nih ya kan. Sebagai Mbak Nur kan udah, let's say di IPPNU udah selesai, ya kan, tahun sampai 2022, sampai 22. Kemudian di Co-Chair Y20 juga ada selesainya, ya kan. Kemudian apalagi di mana lagi nih? Pokoknya intinya di UK juga ada selesainya, maksudnya graduate gitu kan, udah ada selesainya. Nah, gimana nih hal-hal yang udah selesai ini kan? Kita udah nggak menjalani aktivitas itu dong, karena udah selesai gitu. Dan what we're going to do, what we have to do, gitu. Apa yang harus kita, let's say
gimana nih cari another productivity gitu. Oke. Kan pasti ada di situasi dimana kita kayaknya ini udah selesai ketemu PPNU, ngapain lagi ya? Walaupun pasti ada yang masih banyak dibutuhkan orang, tapi kan produktivitasnya menurun gitu. Nah, kalau Mbak Nurul sendiri gimana? Kalau aku sih kembali lagi ke awal ya, niat dan tujuan. Oke. Gitu, dan fokus gitu. Karena aku kan membranding diriku. Fokus di dalam misalnya dunia kepemudaan, dunia internasional. Kemudian akademisi lah, dosen dan lain sebagainya. Jadi pun kalau setelah selesai di menjabat misalnya di suatu organisasi, itu pasti akan ada lagi yang setipe. Gitu. Kayak di youth organization-nya kah, atau di akademisinya kah, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah kamu harus punya fokus dan ciri khas. Penting ini ciri khas. Ciri khas penting banget. Makanya dari awal aku sebutkan kenapa punya prioritas, kenapa punya fokus, dan yang terakhir ini ciri khas gitu. Karena itu yang akan nge-labelin dirimu 100% itu nempel terus gitu. Kayak misalnya sekarang udah tidak jadi ketemu PPNU, misalnya Nurul udah selesai nih ketemu PPNU ya. Tapi kegiatan kepemudaan dan internasional masih relate nih gitu. Jadi kayak pas kemarin selesai jadi ketemu PPNU, akhirnya menjadi co-chair Y20 juga di youth dan international. Kemudian sekarang juga masih di Kemenpora juga membantu di pengawasan kepemudaan. Kemudian di beberapa youth organization lain juga dan international organization juga gitu. Jadi kayak saya selalu berpesan kepada teman-teman yang masih menjabat sebagai pengurus atau organisasi, ketua di organisasi, either itu youth organization, community atau lain sebagainya, kamu harus punya ciri khas gitu. Karena setelah kamu selesai dari sini, itu kamu udah nggak bawa embel-embel apa ya istilahnya, nggak ada embel-embel jabatan di situ gitu. Jadi harus ada yang kamu fokuskan. Jadi setelah kamu selesai di sini, kamu akan tetap bertumbuh maju dengan ciri khas dan fokus yang kamu garap. Itu penting banget gitu. Kayak misalnya Ruru fokusnya di mana? International conference. Fokus aja di situ. Atau international relation dan lain sebagainya. Setelah selesai tidak menjadi pengurus misalnya dalam youth organization, tentu kamu akan tetap dicari orang, bukan dicari orang. Tetap akan dibutuhkan dibutuhkan di bidang yang lain-lain lagi, karena kalau kita berbicara di Indonesia ini banyak banget komunitas, organisasi, apalagi perkumpulan yang itu tuh nggak bisa dihitung, berjibun gitu loh, dan kita bisa menentukan fokus di mana, kita tinggal pilih kalau udah punya ciri khas. Jadi aku selalu kayak menanamkan itu. Jadi lo harus punya value, gue cari kata itu value. Value penting banget, karena itu akan growth terus, akan bertumbuh. Mbak, ngerti tentang value ini, kayak apa value ini? Ya banyak yang ngerti, kan kita harus nilai nilai diri ya. Nilai diri saja dinilai, nilainya 8. So, what do you, how to describe about valuing people? I mean, you have value. Value itu bisa jadi attitude juga, gitu. Jadi lo nggak harus pinter banget kok, gitu. Karena di Indonesia ini kita terkenal dengan negara yang penuh dengan unggah-ungguh ya, kalau kata orang Jawa itu kayak sopan santun dan lain sebagainya. Jadi setidaknya attitude lo bagus gitu. Lo nggak perlu yang pinter banget setinggi langit, karena orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Lah kamu misalnya pinter di bidang akademisi gitu, tapi misalnya untuk sosialisasinya kurang, atau mungkin untuk manajemennya kurang, decision makingnya kurang, hubungan dengan banyak orang sosialnya kurang. Ada yang sebaliknya, mungkin sosialnya tinggi, dia suka mencari relasi, merawat relasi gitu, tapi yang lainnya kurang misalnya. Itu juga sama aja, basically kita hidup itu jangan pernah judgment gitu, kayak merendahkan orang lain. Kayak enggak lah gitu, kayak aku tuh paling nggak suka kalau direndahin, sumpah gitu. Tuh kayak udah bikin aku kayak aku blok aja, kayak
udah gue nggak mau ketemu sama orang itu lagi. Gue kalau direndahin kayak gitu. Gitu. Karena sesakit itu, direndahin itu sesakit itu. Gitu. Makanya sebisa mungkin jangan pernah ngerendahin orang gitu. Walaupun dengan body language. Body language ngerti kan kayak gitu kayak kelihatan kita ngerasa nggak sih kalau direndahin. Bahkan aku sampai kuliah di luar negeri pun itu berawal dari direndahin orang. Oh gitu. Jadi balas dendam Anda. Balas dendam. Balas dendamnya tapi dengan satu hal yang tanpa bicara tapi dengan pembuktian gitu. Oke. Tapi kadang juga sebenarnya nilai diri juga bisa mungkin dilihat dari bagaimana keseriusan kita menghadapi hidup gitu. Keseriusan kita menghadapi menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, kemudian juga bagaimana ketangguhan kita menghadapi situasi-situasi yang unpredictable gitu. Dan itu juga sebenarnya bisa menjadi nilai diri dari seseorang gitu. Tapi yang jelas lagi-lagi back to what we are talking about as a person that actually really productive, you have to set your goals. Why? Because it is ini ibaratnya tuh kayak permulaan mau ngapain, tapi sebenarnya sejujurnya ya banyak anak muda juga bingung mau goalnya apa. Banyak kayak ngapain, nah akhirnya ya udahlah ikut arus aja gitu. Anda bukan air ya kan. Gitu. Jadi tetap aja harus ada goal yang disetting, kemudian tetap berusaha semaksimal mungkin. Dan lagi-lagi itu tadi Mbak Nurul menggarisbawahi tentang value diri. Tapi Mbak Nurul sebagai Nurul Hidayatul Ummah tuh capek nggak sih? Capek dong. Kenapa? Kenapa capek? Kenapa capek? Ya capek tentu dengan aktivitas sehari-hari, kemudian kadang juga gak semua yang kita inginkan itu kadang bisa menjadi kenyataan. Maksudnya kita pengen apa, itu nge-reach out-nya itu juga susah. Complicated gitu. Lah ya, perlu banyak usaha. Ya aku juga penuh dengan kegagalan, honestly gitu. Gak semua yang oke lah hidupnya Mbak Nurul enak banget ya, kayak kayak lurus aja kayak nggak tahu mereka kayak Anda tidak tahu yang tidak diposting di sosial media, makanya posting yang senang-senang aja karena orang nggak mau tahu sedihmu kayak gimana. Betul, gitu. Saya sepakat sih benar. Karena kata Habib Umar bin Hafid, Masya Allah. Ini lagi viral banget beliau. Tapi ya nggak ada orang yang mau tahu sesuatu hal yang terkait kesedihan gitu. Udah posting yang happy aja fun, gitu. Dia happy banget ya, itu adalah doa buat. Nah, itu tuh energi positif yang akhirnya bisa transfer gitu ya. Kecuali kalau yang apa? Kalau yang iri hati, jealousy. Tapi gimana Anda menghadapi seorang orang itu seru ya Madam ya? Seru ya. Bagaimana Anda menghadapi jealousy? How you handle that? Bukan lagi merendahkan ya, tapi jealousy. This is more light. Ini light. Hidupnya kayak enak banget ya. Gitu. Ini light tapi banyak orang tuh banyak yang melakukan ini secara sadar atau tidak sadar gitu. Pasti. Jealously, hate, that's totally normal gitu. Jadi kan kita manusia pasti punya naluri. Naluri kan macam-macam gitu. Nah, untuk menghadapinya ya aku sih kayak stay positif aja. Gitu. Kalau misalnya menghadapi hate comment pasti ada itu, dan itu pasti hate comment di sosmed itu kalau bisa sih kayak nggak usah dihiraukan gitu. Kayak ya udah kita punya kehidupan masing-masing gitu. Kalau misalnya kamu mempermasalahkan dengan hate-nya mereka atau jealously mereka, ini energi akan berkuras di situ. Gitu. Dan tidak semua orang berhak. Tidak semua orang berhak, gue gak keras nih. Tidak semua orang berhak dimasukkan ke dalam hati kita. Bener kan? Jadi nih hati nih segini nih. Gak semuanya gitu Mas. Gak semuanya. Gak muat ya. Termasuk jealousy itu tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam hati dan juga pikiran. Prioritas lo pengen jadi apa? Set udah. Gitu. Jadi tapi menurut pribadi orang yang suka dengerin orang gak? Dengerin orang tuh maksudnya awal-awal iya.
Waktu awal-awal kayak aku kepikiran banget. Pikiran stres masukan you know lah, ketika jadi pimpinan gitu, itu pasti masukan banyak dan itu nggak semuanya baik. Kamu gitu. Pasti ada gini yang, dong, kamu gini gitu ya. Kok gini? Kayak ya awal-awal setahun pertama itu kayaknya sering banget ngedown. Dan ngedownnya itu kayak yang burn out, ngedown sendiri waktu itu. Tapi setelah dijalankan akhirnya udah tahu ritmenya. Gitu. That's why aku selalu nyaranin ya lu ikut komunitas organisasi deh, itu bisa ngebentuk diri lo yang dari seperti ini jadi seperti itu yang keren gitu. Jadi selalu aku encourage sebisa mungkin banyak bersosial, banyak kegiatan sosial, bersosialisasi, ketemu dengan banyak orang, berteman dengan banyak orang, karena kalau kata orang banyak anak banyak rezeki, tapi kalau kata aku oke, jadi nyambung banyak teman banyak rezeki. Oh, banyak teman banyak rezeki gitu ya. Banyak followers banyak rezeki. Banyak endorsement ya. Banyak endorsement itu bagi influencer seperti Anda ya. Banyak teman gitu. banyak rezeki loh. Ada jalannya. Jadi apa namanya? Penting banget tadi yang disampaikan Mbak Nurul, sama semuanya aku semangat ya kita, karena alhamdulillah satu frekuensi nih, alhamdulillah nih, karena banyak orang yang nggak satu frekuensi, jadi kayak aduh, aku pernah loh menemukan jadi kayak I don't want to say ya oke lah, seorang teman yang kayak bisa aku balik dari mana, alhamdulillah kita kan pernah ke negara-negara nih ya kan, pasti minta oleh-oleh ya. bukan oleh-olehnya itu, tapi kayak jealous. Yang kita obrolin kan sesuatu hal pengalaman yang kita lakukan di sana dong gitu. Dia nanya misalnya gimana US atau gimana Swiss atau gimana Spanyol misalnya kayak gitu. Ya gitu, di dalam hati kita nih, manusia kita nih yang merasakan itu kan pasti kita pengen cerita. Oh kan dia nanya, kita ceritain dong. Tapi cie ke Spanyol, kayak apa sih maksud tenteng gimana gitu loh. Padahal kita kan menjabarkan maksudnya. Kita nggak punya ekspektasi apapun gitu untuk menceritakan itu. Tapi cie yang orang Indonesia tuh kadang-kadang suka gitu nih, maaf nih bukan judgement, tapi kadang suka gitu, cie yang udah pernah ke Amerika, cie yang udah pernah ke ke Swiss, atau cie yang udah pernah kayak gitu. Padahal jawab aja ya, alhamdulillah ya. Dijawab begitu, tapi kayak kenapa sih nggak usah pakai cie? Nggak usah pakai cie bisa nggak gitu? Biar tapi mungkin gitu, mungkin emang kalian cie bahasa di kamus dia kali gitu ya. Gitu. Tapi itulah yang harus sebenarnya respon kita tuh kadang-kadang juga nggak usah biasa aja gitu, yang biasa aja, karena semua orang pasti punya kelebihan masing-masing, semua orang punya kekurangan masing-masing, dan semua orang tuh sedang lagi memahat patungnya masing-masing, kayak gitu, pemahat soulnya masing-masing, dan memahat achievementnya masing-masing. Seperti itu. Menurut kasih dong tips untuk stay produktif again. 5 tips produktif dari Nurul Hidayatul Ummah. Banyak ya. 1. Stay positif, berpikiran positif terus. Terus yang kedua, melakukan hal-hal produktif sesuai dengan aktivitas kamu. Misalnya kamu sekolah ya udah sekolah gitu, selesaiin belajarnya. Kemudian kalau misalnya bekerja ya selesaikan pekerjaannya. Jangan lupa untuk bergaul dengan banyak orang, karena banyak teman banyak rezeki. Pasti ada jalan. Loh. Benar. Terus apa lagi? Berapa tadi? Tadi baru 3, 4. Keempat adalah jangan lupa untuk punya waktu luang, me time. Kemudian yang kelima pokoknya go straight dengan apa yang kamu inginkan lah gitu. Jadi itu bisa jadi suatu guidance untuk tidak berpikiran kemana-mana gitu. Jadi fokus avoid distraction. Bahasa Inggrisnya. Oke, thank you very much Mbak Nurul. Seru banget nih ngobrol sama Mbak Nurul, Ibu dosen, co-chair Y20, mantu PPNU, organisatoris, istri udah belum istri. Insya Allah kita doakan segera semuanya. Thank you very much. Terima kasih Mbak Nurul. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.